Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan saya Alfi Rahmat dari jurusan Ilmu Hukum kelas 6A dengan nomor induk mahasiswa 1203050006. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek penanganan perkara perdata. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat surat somasi. Sebelumnya teman-teman pasti sudah sering mendengar kata somasi ataupun teguran, yaitu suatu bentuk peringatan ataupun teguran dari suatu pihak kepada pihak lain dengan dasar pihak tersebut telah melakukan wan prestasi ataupun ingkar janji, serta bisa dikatakan juga sebagai pihak tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian somasi ini dibuat sharing sebagai langkah awal gitu sebelum menempuh tindakan hukum atau membawa permasalahan ke ranah hukum. Jadi teman-teman, jika terdapat suatu perjanjian kemudian telah terjadi wan prestasi ataupun melawan hukum, sebelum teman-teman membawa ke ranah hukum, teman-teman dapat memberikan somasi terlebih dahulu kepada pihak tersebut gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada terdapat contoh dari surat somasi itu sendiri. Yang pertama, teman-teman, terdapat kop surat dari somasi tersebut, kantor hukum, kemudian alamat dari kantor hukum tersebut. Kenapa di contoh kali ini terdapat kantor hukum dan alamatnya? Karena yang memberi somasi telah melimpahkan kuasanya kepada kuasa hukumnya ya teman-teman. Jadi bukan orangnya langsung yang membuat surat somasi, akan tetapi dibantu oleh kuasa hukum. Jadi di sini ada terdapat kop surat, kemudian tempat dan tanggal pembuatan surat, serta di sini ada nomor dan hal, kemudian alamat ataupun kepada siapa somasi itu ditujukan dan alamat dari penerima somasi tersebut. Kemudian lanjut selanjutnya ya teman-teman, di sini ada nama-nama kuasa hukum dari pemberi somasi tersebut. Ada nama-nama serta kantor hukum dan alamat dari kantor hukum tersebut. Kemudian di sini ada penerima somasi, dalam hal ini sebagai contoh dengan nama Kurniawan gitu ya teman-teman, sebagai penerima eh, somasi tersebut. Kemudian di sini terdapat permasalahan singkat. Apa sih permasalahan yang terjadi sehingga pihak tersebut memberikan somasi kepada pihak lain gitu ya teman-teman. Sebagai contoh di sini pihak pihak ataupun pihak yang telah memberikan somasi melakukan hutang piutang ya teman-teman, telah meminjamkan uang sebesar 1 juta rupiah kepada saudara Kurniawan sebagai penerima somasi dengan kesepakatan membayar dengan jumlah 120 per bulan selama 10 bulan. Kemudian eh, yang memberikan somasi tersebut baru menerima 3 kali pembayaran, setelah itu tidak mendapatkan pembayaran lagi. Kemudian kemudian itulah yang menjadi permasalahan yang menyebabkan pihak dari Rizky tersebut memberikan somasi kepada pihak Kurniawan. Itu menjadi ringkasan permasalahan ya teman-teman. Kemudian yang bagian 4 ini merupakan unsur yang harus dilakukan sebagai penerima kuasa atau mohon maaf sebagai penerima dari somasi tersebut gitu ya teman-teman. Jadi apa sih yang harus dilakukan oleh penerima somasi tersebut sebagaimana yang telah diberikan oleh yang memberi somasi kepada penerima somasi gitu teman-teman. Kemudian di sini juga ada terdapat tenggat waktu. Teman-teman bisa membuat tenggat waktu berapa dalam hal ini sebagai contoh dalam waktu 3 kali 24 jam semenjak somasi ini dikeluarkan. Kemudian pada bagian kelima, apabila dalam waktu tidak menyelesaikan permasalahan ini, maka akan menempuh penyelesaian secara hukum baik pidana maupun perdata. Maka dari itu ini merupakan langkah awal ya teman-teman, peringatan kepada
orang yang melakukan prestasi tersebut ataupun perbuatan melawan hukum jika dia tidak melakukan hal yang kita inginkan ataupun sebagaimana mestinya. Jadi teman-teman dalam surat somasi ini teman-teman dapat membuat apa sih yang harus dilakukannya. Kemudian teman-teman dapat melanjutkan jika tidak ditanggapi somasi ini maka teman-teman dapat melanjutkannya ke ranah hukum, membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum. Kemudian pada bagian keenam ini menjadi penjelas gitu ya teman-teman dari surat somasi ini sendiri. Kemudian ada penutup serta ya tanda tangan dari kuasa hukum pemberi kuasa tersebut ataupun pemberi somasi tersebut. Mungkin itu ya teman-teman yang menjadi setidaknya ada pengertian dan bagaimana sih apa sih yang terdapat dalam surat somasi tersebut. Mungkin sekian ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.